Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Kepada yang terhormat dosen mata pelajaran Pancasila Ibu Rahmadiana Ikwaning Tiari SPD MH dan teman-teman prodi PGSD kelas A yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga dapat melaksanakan presentasi ini pada mata kuliah Pancasila dalam keadaan sehat walafiat. Salawat teriring salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kelak akan kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu dosen beserta teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Dinda Rizky Ramadhani sebagai moderator untuk memandu berjalannya presentasi pada hari ini. Adapun pemateri pertama akan disampaikan oleh Wahyu Adi Saputra. Kepada Wahyu Adi Saputra dipersilakan. Di sini saya akan memaparkan materi pertama, yaitu tentang hakikat ideologi. Yang pertama yaitu pengertian ideologi. Ideologi berasal dari kata idea dalam bahasa Inggris yang artinya gagasan, pengertian. Sedangkan kata logi berasal dari Yunani logos yang artinya pengetahuan. Jadi ideologi mempunyai arti pengetahuan tentang gagasan-gagasan, pengetahuan tentang ide-ide, science of ideas, atau ajaran tentang pengetahuan-pengetahuan dasar. Selanjutnya yaitu macam-macam ideologi. Yang pertama yaitu ideologi kapitalisme. Ideologi kapitalisme adalah kebebasan individu untuk melaksanakan akumulasi kapital individual. Selanjutnya yaitu ideologi liberalisme adalah kebebasan individu serta menjunjung tinggi kesetaraan di dalam masyarakat sebuah negara. Selanjutnya yaitu ideologi Marxisme, yaitu hasil pemikiran dari Karl Marx yang menyusun sebuah teori yang berhubungan dengan sistem ekonomi, sosial, dan politik. Selanjutnya yaitu ideologi sosialisme, yaitu kesetaraan sosial di mana pemerintah mempunyai peran dominan atas individu. Kemudian ideologi nasionalisme, yaitu kesadaran dan semangat cinta tanah air dan bangsa. Dan yang terakhir adalah ideologi feminisme, yaitu perjuangan kesetaraan hak dan tanggung jawab bagi perempuan dalam politik, ekonomi, budaya, serta ruang publik. Selanjutnya yaitu fungsi ideologi. Yang pertama, ideologi sebagai fungsi kognitif dalam memahami segala hal yang terjadi di seluruh dunia. Kemudian ideologi sebagai orientasi dasar pemikiran membuka wawasan untuk mencapai sebuah tujuan yang ingin dicapai. Kemudian ideologi sebagai norma untuk menjaga kehidupan dalam batas-batas aturan yang telah disepakati. Ideologi sebagai pendorong semangat, dan yang terakhir ideologi sebagai sarana pendidikan. Selanjutnya yaitu ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila adalah kumpulan nilai atau norma yang berdasarkan sila-sila Pancasila. Ideologi Pancasila adalah ideologi terbuka. Artinya ideologi Pancasila dapat mengikuti perkembangan yang terjadi pada negara lain. Kemudian yaitu nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila adalah sebagai ideologi nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.
Nilai-nilai Pancasila bersifat objektif dan subjektif. Artinya hakikat nilai-nilai Pancasila adalah bersifat universal atau berlaku dimanapun. Selanjutnya yaitu karakteristik ideologi Pancasila. Karakteristik ideologi Pancasila yaitu ciri khas yang dimiliki Pancasila sebagai ideologi negara. Contoh, kehidupan kita dalam kemasyarakatan dan bernegara berdasarkan atas sistem demokrasi. Nah, sistem demokrasi ini yang dianut adalah demokrasi Pancasila. Dan yang terakhir yaitu ciri-ciri ideologi Pancasila. Ciri-ciri yang pertama yaitu dalam bidang politik berdasarkan demokrasi Pancasila. Dan yang kedua adalah bidang ekonomi, sistem ekonomi yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dan yang terakhir adalah bidang sosial, yaitu pola kehidupan sosial adalah kekeluargaan dan kegotong royongan. Baik, terima kasih kepada Wahyu Adi Saputra telah memaparkan materi pertama, kemudian dilanjutkan pemateri kedua oleh Dimas Fernando. Kepada Dimas Fernando, dipersilakan. Saya akan membacakan materi tentang B. Pancasila sebagai ideologi negara nasional. Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi dapat dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu ideologi dalam arti luas dan ideologi dalam arti sempit. Dalam arti luas, ideologi menunjuk sebagai pedoman hidup di semua segi kehidupan, baik pribadi maupun umum. Sedangkan dalam arti sempit, menunjuk sebagai pedoman hidup dalam bidang tertentu, misalnya sebagai ideologi negara. Ideologi negara merupakan ideologi yang mayoritas warga negara tentang nilai-nilai dasar negara yang ingin diwujudkan melalui kehidupan negara itu. Pancasila adalah ideologi negara, yaitu gagasan fundamental mengenai bagaimana kehidupan bernegara. Sebagai ideologi bangsa Indonesia, Pancasila sebagai ikatan budaya atau cultural bond yang berkembang secara alami dalam kehidupan masyarakat Indonesia, bukan secara paksaan. Fungsi Pancasila sebagai ideologi negara yaitu 1. Memperkokoh persatuan bangsa karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. 2. Mengarahkan bangsa Indonesia menuju tujuannya dan menggerakkan serta membimbing bangsa Indonesia dan melaksanakan pembangunan. 3. Memelihara dan mengembangkan identitas bangsa dan sebagai dorongan dalam pembentukan karakter bangsa berdasarkan Pancasila. 4. Menjadi standar nilai dalam melakukan kritik mengenai keadaan bangsa dan negara. Pancasila sebagai sebuah ideologi memiliki 3 dimensi, yaitu 1. Dimensi realita sebagai nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi itu secara real berakar dan hidup dalam masyarakat atau bangsanya, yaitu mencerminkan kenyataan hidup yang ada di dalam masyarakat di mana ideologi itu muncul untuk pertama kalinya. 2. Dimensi idealisme, artinya kualitas ideologi yang terkandung dalam nilai dasar itu mampu memberikan harapan kepada berbagai kelompok dan masyarakat tentang masa depan yang lebih baik. Yang terakhir atau yang ketiga, dimensi fleksibilitas atau dimensi pengembangan, artinya kemampuan ideologi dalam mempengaruhi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakatnya. Dengan memandang pengertian ideologi sebagai sebuah ide atau gagasan, Franz Magnus Suseno menyatakan bahwa ideologi tertutup dan ideologi terbuka. Ideologi tertutup adalah ideologi yang nilainya bersifat mutlak. Ideologi tertutup bersifat dogmatis dan a priori. Dogmatis berarti mempercayai suatu keadaan tanpa data yang valid, sedangkan a priori berarti berprasangka terlebih dahulu akan suatu keadaan. Ideologi tertutup memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Cita-cita sebuah kelompok, bukan cita-cita yang
hidup di masyarakat. 2. Bersifat totaliter, menguasai semua bidang kehidupan masyarakat. 3. Tidak ada keanekaragaman, baik pandangan maupun budaya. 4. Rakyat dituntut memiliki kesetiaan total pada ideologi mutlak, konkret, nyata, keras, dan total. Ideologi terbuka adalah ideologi yang pemikirannya terbuka. Adapun ciri-ciri ideologi terbuka adalah: 1. Merupakan kekayaan rohani, budaya, dan masyarakat. 2. Tidak diciptakan oleh negara, tetapi digali dari budaya masyarakat. 3. Isinya tidak instan atau operasional sehingga tiap generasi boleh menafsirkannya. 4. Menginspirasi masyarakat untuk bertanggung jawab. Perbedaan dari kedua ideologi ini adalah ideologi terbuka bersifat inklusif, tidak totaliter, dan tidak dapat dipakai melegitimasi kekuasaan sekelompok orang. Artinya bahwa sistem ini demokrasi dan terbuka, sedangkan ideologi tertutup bersifat otoriter. Terima kasih kepada Dimas Fernando telah memaparkan materi kedua. Selanjutnya pemateri ketiga kepada Devia Zaki Atalah dipersilakan. Ingin menyampaikan materi tentang perbandingan ideologi besar lainnya di dunia. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia memiliki berbagai perbedaan dengan sistem ideologi liberal dan komunis maupun ideologi lainnya. Liberalisme. Ideologi liberal memandang bahwa sejak manusia dilahirkan, bebas dan dibekali penciptanya sejumlah hak asasi, yaitu hak hidup, hak kebebasan, dan hak kebahagiaan. Ciri-ciri ideologi liberal: setiap orang memiliki kesempatan yang sama. Setiap orang berhak memperoleh perlakuan yang sama. Ada hukum dan harus diterapkan. Pemerintah dipilih dengan persetujuan rakyat. Negara hanya sebuah adat. 2. Komunisme. Sebagai arti, kapitalisme menggunakan sistem sosialisme sebagai alat kekuasaan di mana kepemilikan modal atas individu sangat dibatasi. Prinsip semua adalah milik rakyat dan dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Komunisme sangat membatasi demokrasi pada rakyatnya. 3. Sosialisme. Sosialisme adalah sebuah ideologi dan kepemilikan kolektif. Kolektif adalah cara hidup terbaik. Sosialisme berharap untuk menghilangkan kemiskinan dan mengeksploitasi masyarakat kecil melalui produksi yang mengatur negara. Sosialisme menuntun semua lapisan masyarakat, dan lapisan untuk menikmati hak yang sama, untuk menikmati kesejahteraan, kekuasaan, kekayaan, dan kemakmuran. Sosialisme harus mewujudkan keadilan ekonomi. Berikut beberapa perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya dengan aspek yang berbeda. 1. Politik umum. Pancasila, demokrasi Pancasila, hukum untuk menjunjung tinggi keadilan dan keberadaan individu dan masyarakat. Sosialisme, demokrasi untuk kolektivitas, diutamakan kebersamaan masyarakat sama dengan negara. Komunisme, demokrasi rakyat, berkuasa mutlak satu parpol, hukum untuk melanggengkan komunis. 2. Ekonomi. Pancasila, peran negara ada untuk tidak terjadi monopoli yang merugikan rakyat. Sosialisme, peran negara kecil, kapitalisme, monopolisme, komunisme, peran negara dominan demi kolektivitas, berarti demi negara, monopolisme negara. Liberalisme, peran negara kecil, swasta mendominasi kapitalisme, monopolisme, dan peragaan bebas. 3. Agama. Pancasila bebas memiliki agama. Agama harus menjiwai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sosialisme, agama harus mendorong kebersamaan. Komunisme, agama harus dijauhkan dari masyarakat atau ateis. Liberalisme, agama urusan pribadi, bebas beragama, memilih atau ateis.
Terima kasih kepada Devia Zaki Atala telah memaparkan materi ketiga. Selanjutnya, pemateri keempat kepada Deva Randini dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi yang dijelaskan oleh Devia, yaitu tentang D. Pentingnya ideologi Pancasila di tengah-tengah ideologi lainnya. Karena dalam Pancasila menempatkan agama sebagai yang utama, lalu bersamaan harkat dan martabat manusia yang diakhiri keadilan. Hal itu karena Pancasila hadir sebagai ideologi yang tidak hanya menguntungkan bermanfaat bagi kelompok tertentu, tetapi bagi semua pihak. Karena dalam Pancasila tidak ada yang tidak diperhatikan. Dalam unsur suatu bangsa, tidak seperti ideologi lainnya yang terkesan keras terhadap salah satu pihak atau mendapatkan kebebasan yang kerap kali kebebasan itu melampaui batasan hukum yang berlaku dan memiliki nilai yang lebih jika dibandingkan dengan ideologi lainnya. Ideologi Pancasila mengandung beberapa nilai moral dan keunggulan Pancasila jika dibandingkan dengan ideologi lainnya. Nilai universal memberikan wadah bagi sesama golongan serta merupakan ideologi terbuka. Perbedaan ideologi Pancasila dengan liberalisme dan komunisme. Pertama, ideologi Pancasila dengan liberalisme Pancasila. A. Kepemilikan individu dibatasi pada kepentingan yang tidak menjadi hajat hidup orang banyak. B. Bercampurnya aspek pemerintahan agama. C. Masih adanya pembatasan oleh pemerintah dan agama. Liberalisme. A. Kepemilikan individu tidak dibatasi sama sekali. B. Aspek pemerintahan dan keagamaan dilarang untuk dicampur adukan. C. Penolakan terhadap pembatasan oleh pemerintah agama. Persamaan sama-sama menganut sistem demokrasi di mana semua orang dapat berpendapat. 2. Ideologi Pancasila komunisme. A. Hak milik pribadi dan negara dipisahkan dengan jelas dan diperbolehkan sesuai aturan. B. Menimbulkan adanya kelas dalam masyarakat. C. Pemerintahan yang demokratis. Komunisme. A. Penghapusan seluruh hak milik pribadi dan negara menjadi hak milik bersama. B. Terciptanya negara tanpa batas. C. Pemerintahan cenderung otoriter agar rakyat dapat diatur sepenuhnya. Faktor-faktor yang mendasari Pancasila dipilih sebagai ideologi. Pertama, Pancasila merupakan ide para pahlawan bangsa. 2. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. 3. Pancasila merupakan aturan paling umum pada bangsa Indonesia. Terima kasih kepada Deva Randini telah memaparkan materi keempat. Selanjutnya, pemateri kelima kepada saya sendiri, Dinda Rizky Ramadhani. Ini saya akan memaparkan materi kelima, yaitu E. Pancasila sebagai ideologi yang reformatif, dinamis, dan terbuka. Pancasila sebagai suatu ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, namun tetap saja bersifat reformatif, dinamis, dan terbuka. Hal ini dimaksudkan bahwa ideologi Pancasila adalah bersifat aktual, dinamis, dan antisipatif, dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, iptek, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti mengubah nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya, namun wawasannya secara lebih konkret sehingga memiliki kemampuan yang reformatif untuk memecahkan masalah-masalah aktual yang senantiasa berkembang seiring dengan aspirasi rakyat, perkembangan iptek, serta zaman. Dalam ideologi terbuka, terdapat cita-cita dan nilai-nilai yang mendasar yang bersifat tetap dan tidak merubah sehingga langsung bersifat operasional. Oleh karena itu, setiap kali harus dieksplisitkan.
eksplisitasi dilakukan dengan menghadapkannya pada berbagai masalah yang selalu silih berganti melalui refleksi yang rasional sehingga terungkap makna operasionalnya. Dengan demikian, penjabaran ideologi dilaksanakan dengan aspirasi yang kritis dan rasional. Baik, selanjutnya, ciri khas ideologi terbuka adalah bahwa nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari harta kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. Dasarnya bukan keyakinan ideologis sekelompok orang, melainkan hasil musyawarah dan konsensus dari masyarakat tersebut. Ideologi terbuka tidak diciptakan oleh negara, melainkan digali dan ditemukan oleh masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, ideologi terbuka adalah milik seluruh rakyat dan masyarakat akan menemukan dirinya, kepribadiannya di dalam ideologi tersebut. Tatanan nilai mempunyai 3 tingkatan. Fleksibilitas ideologi Pancasila mengandung nilai-nilai sebagai berikut. Yang pertama, nilai dasar merupakan esensi dari sila-sila Pancasila yang bersifat universal. Nilai dasar ideologi tertuang dalam pembukaan UUD 1945 sehingga pembukaan UUD membuat nilai-nilai dasar ideologi Pancasila. Sebagai ideologi terbuka, nilai inilah yang bersifat tetap dan terlekat pada kelangsungan hidup negara. Yang kedua, nilai instrumental merupakan arahan, kebijakan, strategi, sasaran, serta lembaga pelaksanaan. Nilai instrumental ini merupakan eksplisitasi penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila. Yang ketiga, nilai praktis merupakan realisasi nilai-nilai instrumental dalam suatu realisasi pengalaman yang bersifatnya nyata, maksudnya dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain memiliki aspek-aspek yang bersifat ideal, ideologi juga harus memiliki norma yang jelas, karena ideologi mampu direalisasikan dalam kehidupan praksisnya yang merupakan suatu aktualisasi secara konkret. Oleh karena itu, Pancasila sebagai ideologi terbuka secara struktural memiliki 3 dimensi, yaitu: yang pertama, dimensi idealistis merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematif, rasional, dan menyeluruh, yaitu hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Yang kedua, dimensi normatif merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma, sebagaimana terkandung dalam norma-norma kenegaraan. Dimensi realistis merupakan suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Baik, sekian, terima kasih. Pemateri yang terakhir oleh Devia Zaki Atala. Kepada Devia Zaki Atala, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Devia Zaki Atala telah memaparkan materi terakhir. F. Dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara rasional. Dinamika Pancasila berarti kekuatan dari dasar negara Indonesia. Pancasila terbentuk atas pengorbanan para pahlawan dahulu. Pancasila terbukti sebagai sumber kekuatan bagi bangsa Indonesia. Pancasila terbukti sebagai sumber kekuatan bagi bangsa Indonesia karena Pancasila memuat sila 1-5 yang mengajari pedoman rakyat Indonesia. Ekspansi ideologi radikal bisa melampaui standar normal ketika memanfaatkan disrupsi teknologi ini. Guna menghidupi dinamika tantangan dalam membumikan ideologi Pancasila, perluasan nilai Pancasila tidak bisa dilakukan dengan cara biasa, memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama revolusi industri 4.0. Dan sekaligus Pancasila harus menjadi fondasi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Di sini saya akan memaparkan kesimpulan dari hasil presentasi ini, yaitu
Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup sekaligus juga merupakan ideologi negara. Sebagai ideologi negara berarti Pancasila merupakan gagasan dasar yang berkenan dengan kehidupan negara. Pancasila bukan hanya satu yang bersifat statis melandasi berdirinya negara Indonesia, akan tetapi Pancasila membawakan gambaran mengenai wujud masyarakat tertentu yang diinginkan serta prinsip-prinsip dasar yang harus diperjuangkan untuk mewujudkannya. Pancasila membawakan nilai-nilai tertentu yang digali dari realitas sadio budaya bangsa Indonesia. Ideologi membawakan khasan tertentu yang membedakannya dengan ideologi lainnya. Khasan itu adalah keyakinan akan adanya Tuhan Yang Maha Esa yang membawa konsekuensi keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Keberadaan ideologi Pancasila dilihat dari dimensi realitas, membawakan nilai-nilai yang mencerminkan realitas sosial budaya bangsa Indonesia. Dari segi identitas, Modipu memberikan keyakinan akan terwujudnya masyarakat yang dicita-citakan. Dari dimensi fleksibilitas, nilai-nilai yang ada di dalam dapat dijabarkan secara konseptual agar senantiasa dapat menyesuaikan dengan dinamika dan perkembangan masyarakat. Sekianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.